Terima kasih cengkram kami Roh Kudus yang besar, memberi pengertian kami pintar mendapatkan firman-Mu, menangkap firman-Mu, agar firman-Mu terus berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam serta mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami, sama-sama katakan amin. Shalom. Wow, haleluya. Haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Oh, ada NDC by walk. Amin. Tercantik. Ada Bukit Sion termegah. Ada GPDI Immanuel semangat. Ada GPDI Tambun tenang. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Ini saya sudah bawakan minggu kemarin di GDI Viva. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Yuk kita bangkit berdiri. Kita baca bersuara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan menggunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan lakukan buruk, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada pagi ini menggunakan waktu dengan efektif. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudaraku, ini konteksnya adalah pelayanan Paulus yang berada di kota Efesus. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, ini sebenarnya ceritanya sinkron. Kadang-kadang ada orang yang memotongnya, di atasnya tidak diperhatikan. Ada kadangkala secara sistematis diambil aja ayat 16 dan 17, dipindahkan dengan ayat yang lain, disambung-sambung. Tetapi kalau lihat kita cerita tentang Efesus pasal 5 adalah tentang pelayanan Rasul Paulus, misionaris yang perjalanan kedua dan ketiga, dan kota Efesus menjadi base camp-nya Rasul Paulus untuk menyiarkan Injil kemanapun dia berada. Saudaraku, tantangan Rasul Paulus tidak mudah untuk memenangkan jemaat yang berada di kota Efesus. Sebelum Rasul Paulus datang di kota Efesus sudah mempunyai tradisi sendiri yang percaya kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini menjadi ilah mereka, dan mereka patokannya adalah Dewi Artemis, yang artinya segala pengetahuan mereka, segala tindakan mereka menjadi pegangan mereka bahwa mereka karena menyembah Dewi Artemis. Sehingga migrasi di dalam Rasul Paulus melayani umat-umat diaspora daripada Yahudi. Dua kelompok besar keyahudian Palestina ada di atas Yerusalem, mulai Saduki, Farisi, Eseni, dan Selot itu berada di Yerusalem. Tetapi migrasi adalah di dalam kota Efesus banyak orang-orang Yahudi perantauan. Orang-orang yang telah mengenal Kristus ditangkaplah oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak kemana-mana, supaya mereka tetap percaya kepada Injil Kristus. Dan oleh sebab itu ada dua kubu yang besar yang akan dilawan oleh Rasul Paulus, percaya kepada ilah yang lain yaitu Dewi Artemis dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dua benteng kubu ini harus terus. Rasul Paulus berada di penjara pada waktu itu. Dia dipenjara di Roma. Tetapi Rasul Paulus ingin menarik
jemaat di kota Efesus supaya terus ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat pertama sampai terakhir itu ceritanya sinkron. Sehingga bagaimana Rasul Paulus menarik hati jemaat yang ada di Efesus supaya hatinya tuh terikat kepada Yesus. Tetapi di dalam perjalanan mereka di kota Efesus ini, mereka ada yang gagal, ada yang tetap ada di dalam Kristus, ada yang hidup di dalam percabulan, bohong, cemar, serakah, ada di kota itu. Sehingga bagaimana Rasul Paulus membawa jemaat di Efesus untuk terus ada di dalam waktunya Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya di Efesus ini ada di situ katakan di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu. Waktu yang dipakai di dalam bahasa aslinya adalah kareos. Waktu Tuhan, bukan waktu jemaat Efesus, tetapi waktu Tuhan. Saudaraku, Yesus yang besar tidak hidup di dalam waktu. Saya ulang, Tuhan Allah kita yang besar tidak hidup di dalam waktu. Dia di luar waktu. Yang ada di dalam waktu yaitu jemaat Efesus dan saudara dan saya. Dan oleh sebab itu, waktu itu tetap diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Walaupun saudara ada di sini mau muter-muter, saudara hidup di dalam waktu manusia, waktu kronos. Bangun pagi, sikat gigi, makan, berdoa, itu waktu kronos, muter aja di situ. Tetapi Tuhan mempunyai waktu sendiri untuk mengisi waktunya. Supaya di dalam waktu kronos, di dalam sakitmu ada Yesus. Katakan amin. Di dalam kesusahanmu ada Yesus. Katakan amin. Itulah bagaimana Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk terus bekerja di dalam waktu Tuhan. Begini Tuhan, begitu Tuhan, begini Tuhan, begitu Tuhan, sakit Tuhan, berlimpah Tuhan, ada susah Tuhan, tidak ada susah Tuhan, bergembira ada Tuhan, dan susah tetap ada Tuhan. Supaya di dalam hidupmu engkau mengisi bukan waktu manusia, tetapi waktu Tuhan mengisi di dalam hidupmu, supaya hidupmu penuh dengan kelimpahan. Mantap. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji. Makanya jangan coba-coba kok kerja dengan waktunya Tuhan. Tuhan yang punya waktu. Kita ngerjakan waktu kareos, tapi waktu kronos kita kerjakan. Disitulah ada waktu Tuhan. Haleluya. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji. Pertanyaan, sudahkah saya menggunakan waktu efektif buat Tuhan? Kata siapa? Nanti kita cek. Haleluya. Perasaan udah efektif nih, kata lo. Kata Tuhan masih banyak yang renggang tuh, masih banyak bolongnya. Saudaraku, kalau kita dikasih waktu sama Tuhan, nggak mau 24 jam, kalau perlu tambah terus, hiruk pikuk terus, supaya waktunya Tuhan itu tersisi jauh sekali. Kau mengisi waktunya diri sendiri, waktu kronos. Waktu terus manusia, perhatikan cucu, perhatikan anak, makan, sakit, semua di sini. Tetapi bagaimana engkau mengisi waktu Tuhan? Saya harus jawab. Saudaraku, suka atau tidak suka, kadang-kala kita menyakitkan hati Tuhan. Suka tidak suka, kita kadang-kala menghilangkan waktu Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kalau pagi ini kita berikan, lepaskan firman pada pagi ini, katakan amin. Supaya di setiap langkahmu, di setiap perkataanmu, di setiap matamu, di setiap telingamu, dan di setiap pikiranmu, dan di setiap hatimu adalah waktunya Tuhan. Ih, mantap. Haleluya. Saya lihat yang di sini nih mukanya gembira semua. Kata siapa? Kan Bapak gak tahu hati saya. Ada yang teriris, sakit. Mau sampai kapan kau sakit? Mau sampai kapan kau sakit hati? Waktu kronos terus. Tapi bagaimana engkau menyenangkan, mengisi waktu Tuhan? Saya nggak bisa jawab.
Memang dunia akan menarik saudara di dalam ujian, pencobaan, semua sama. Di dalam kotak ini terus muter-muter, 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 mumet. Sehingga engkau stres, sehingga engkau menangis, sehingga engkau katakan kepada Tuhan, kau mengisi waktu terus di sini. Tetapi pertanyaan, sampai di mana engkau mengisi waktu Tuhan? Saya nggak bisa jawab. Saudaraku, dunia memang menganggap saudara kalau perlu di kotak ini terus. Nanti ada hubungannya dengan penciptaan. Di sini terus, di sini terus. Padahal saudara sebenarnya hebat, katakan amin. Amin. Saudara mempunyai Yesus, katakan amin. Homo kapak dei. Homo kapak dei itu diberi kemampuan rohani di dalam hidup. Pada saat engkau sedih, engkau punya Tuhan untuk berdoa. Pada saat engkau bahagia, tetap engkau katakan ucapan syukur. Ada Tuhan. Amin. 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 Paulus terus bergerak supaya mengalahkan segala apa ilah di kota Efesus yang memegang mereka dengan tradisi, dengan Dewi Artemisnya, Dewi kesuburan, Dewi kemegahan, dan mereka terus mengarah kepada ilah itu. Tetapi Paulus menarik mereka di dalam kota Efesus supaya terus percaya kepada Yesus. Supaya di dalam pergerakannya adalah waktunya Tuhan. Amin. Pertanyaan, kapan waktu Tuhan hadir? Pada saat sedih, pada saat ada pencobaan, langsung berlutut termewek-mewek. Betul atau betul? Betul atau betul? Kapan kau senang mengisi pujian untuk Tuhan? Kapan kau ada waktu untuk terus merenungkan firman? Semuanya kembali kepada saudara. Apakah saudara menyembah Dewi Artemis? Apakah saudara menyembah Yesus Kristus? Saya nggak bisa jawab. Lihat, orang normal akan menuju ke sana dengan pendidikan. Kalau bisa, saya sekolah bagus. Kalau bisa, saya banyak uang. Kalau bisa, saya punya rumah. Kalau bisa, saya punya istri bagus. Kalau bisa, saya kaya. Ini dari ujung ke ujung juga dikejar. Tetapi kekristenan yang benar memisahkan jalan. Yuk katakan, kekristenan memisahkan jalan. 1, 2, 3. Saya sudah tahu ke sana, tapi saya punya tujuan kepada Kristus. Kalau bisa, pisahkan jalan. Berbeda, karena engkau tidak sama dengan dunia. Dan oleh sebab itu, kalau pagi ini kita ada di sini, kita berbeda. Kita memisahkan jalan supaya tujuan kita adalah Kristus. Amin. Lambaikan tangan, puji, katakan puji Tuhan. Saya sudah tidak kejar sana lagi. Enggak, aku udah capek. 33 tahun kerja nggak capek. Sekarang saya mau ke sini ya, ikut Yesus. Saya ingin membesarkan nama Dia. Saya ingin hatiku memuliakan nama Dia. Semakin saya belajar, semakin saya merasanya kayaknya bodoh. Bodoh banget. Padahal dulu gue lihat-lihat nih ayat. Tapi setelah saya belajar, ini maunya Tuhan begini. Supaya pergerakanku, senyumku adalah senyumnya Yesus. Pujianku adalah pujian Yesus. Hatiku adalah hati Yesus. Boleh sakit? Boleh. Boleh gak ada duit? Boleh. Boleh capek? Boleh. Boleh mumet. Tapi aku mengerjakan waktu Tuhan untuk tetap berdoa. Amin. Tunjukkan senyummu ke kiri dan kanan. Katakan puji Tuhan. Amin. Sakit nggak sakit, sehat nggak sehat, ada waktunya juga dipanggil Tuhan kok. Iya. Sakit nggak sakit, sehat nggak sehat, juga ada waktunya dipanggil Tuhan. Itu kronos. Yes, pasti. Tapi pada waktu aku dipanggil Tuhan, aku sudah mengerjakan waktunya Tuhan supaya hidupku bertata dalam. Mantap. Amin. Amin. Yuk, saudara punya rohani yang keren.
Saudara mempunyai Yesus yang keren. Bangunkan itu, besarkan, supaya kapasitas rohmu makin besar dan tujuanmu berbeda dengan orang lain karena ada Yesus. Yuk, bagaimana menggunakan waktu yang efektif? Waktu Tuhan ya. Yuk, ada nggak PPT-nya? Ada ya. Yuk kita lihat ayat 1 dan 2 yuk. Ayat 1 dan 2, klik. Bagaimana menggunakan waktu Tuhan? Ya, itu Cik. Ya. Yuk kita baca yuk ayat 1 dan 2. Efesus. Kita eksposisi yuk, seperti Pak Thomas kemarin bilang. 1 dan 2 yuk kita baca sama-sama yuk. Bolehkah? Ada di HP-mu? 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban bagi Allah. Lihat, sebenarnya konteks ini sudah dikunci oleh Rasul Paulus, bahwa keyahudian di perantauan itu sudah dikunci, bahwa Allah itu kasih kepada mereka, sehingga di dalam ayat 1 dia katakan penurut-penurut Allah, anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Saudaraku, dalam bahasa, pelajaran bahasa ada namanya antropomorfik. Antropomorfik. Artinya gini, kalau kita baca ayat ini dengan seksama, duduk diam merenungkan, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Artinya Yesus mau memberitahu melalui firman bahwa saudara mempunyai ciri berbeda sebagai anak Allah. Katakan amin. Dia tarik di ayat 1 dan 2 bahwa saudara mempunyai ciri antropomorfik, artinya cirinya aku adalah Allah, anak Allah, anak yang dikasih. Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Katakan amin. Di situ pun pada saat engkau tahu engkau sedang mengerjakan waktunya Tuhan, karena di dalam kehidupanmu engkau menjadi penurut-penurut Allah. Lihat, hampir sama tipikalnya dengan proses penciptaan. Dikurunglah dengan firman Tuhan bahwa engkau antropomorfik, engkau mempunyai ciri-ciri adalah kepunyaan Allah sebagai penurut-penurut Allah, anak-anak Allah yang kukasih, dan hiduplah di dalam kasih. Dia kurung sebenarnya. Dia kurung saudara. Dia tidak ingin saudara kemana-mana untuk mengerti bahwa aku adalah manusia kepunyaan Allah. Yuk kita katakan yang nomor 1, 1, 2, 3. Mengerti, 1, 2, 3. Mengerti bahwa saya manusia kepunyaan Allah. Kita harus mengerti untuk menggunakan waktu yang efektif. Kita harus mengerti siapa diri saya. Dia kurung dengan bahasa yang bagus, antropomorfik, bahwa saudara adalah kepunyaan Allah, ciri-ciri Allah. Di dalam engkau ada kuasa rohani yang besar, ada Yesus di dalam hidupmu. Dia kurung saudara. Dia adalah kasih dan penyayang dalam hidupmu. Mantap. Dia terus memperhatikan saudara. Langkahmu diperhatikan, tindakanmu diperhatikan. Antropomorfik, saya mempunyai ciri serupa dengan gambar dia. Dua hal di dalam penciptaan. Yang pertama adalah hakikat, yang kedua adalah status. Yang pertama, status kita hakikat serupa dengan gambar Tuhan. Yang kedua, status saya anak-anak Allah. Antropomorfik, saya kepunyaan Allah. Dan oleh sebab itu saya harus mengerti bahwa saya kepunyaan Dia. Dan oleh sebab itu jangan besarkan dagingmu, jangan besarkan. Saya mulai press diri saya. Kalau bisa saya puasa tidak main HP lagi 1 hari. Kalau bisa saya puasa tidak ngomong 1 hari. Saya akan jalankan itu supaya hidup saya beda. Ngapain di sini sama?
Saudara harus berbeda, katakan amin. Apa yang engkau lakukan untuk melakukan waktu Tuhan yang efektif? Makan terus, jalan-jalan terus, shopping terus, pakai terus. Kapan waktunya Tuhan? Kelihatannya saudara sedang mengisi waktunya Tuhan, ternyata bohong. Waktu Tuhan diisi bukan di gereja. Waktu Tuhan diisi bukan di persekutuan doang. Waktu Tuhan diisi waktu engkau sendiri untuk mengisi waktu diri. Haleluya. Adam dan Hawa dipenjara dengan satu kotak di Taman Eden. Diciptakanlah Hawa, diciptakanlah Adam. Adam dan Hawa memberi nama-nama. Kapasitasnya besar. Di kotak ini antropomorfik. Diberi kuasa untuk beri nama, diberi kuasa untuk kasih nama binatang-binatang. Udah capek dia kerja. Jadi capek dia. Waktu senggangnya, lihat, ada waktu celah. Waktu dia diam, waktu celah dia diam. Mulailah dia cari kuasa kepada iblis untuk bicara kepada ular. Waktu celahnya dia pakai, tadinya harusnya waktu efektif buat Tuhan. Dia keluar dari sarang kotak ini dan berbicara kepada iblis. Rakus untuk mengambil tahtanya Tuhan. Sama dengan saudara. Saudara seharusnya ada di dalam kotak ini karena saudara antropomorfik, manusia kepunyaan Allah. Di dalam kotak ini engkau harus mengisi terus waktunya Tuhan. Jangan kasih celah kepada iblis. Katakan amin. Sekecil apapun. Saya banyak belajar terus. Enggak lah, gua nyesel 33 tahun kerja, memang ada duit, tetapi aku tidak mengisi waktu efektifku. Waktunya Tuhan untuk berdoa, baca Alkitab, puasa, berdoa, baca Alkitab, puasa, merenungkan firman, supaya aku terus ada dalam kepunyaan Allah. Antropomorfik, aku tidak mau memberi celah bagi hidupku. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan dalam hidupku. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di jidatmu, katakan sadar bro. Amin. Kita ada di waktunya Tuhan sebenarnya, tapi pas keluar engkau nggak antropomorfik lagi. Ayat 1 enggak, lu penurut saya. Jadi bebal, jadi nakal karena bergaul dengan iblis. Bentuk iblis apa? Banyak manifestasinya. Uang. Bentuk iblis yang termanifestasi sekarang nomor 2 apa? HP. Nggak ada signal, lu bingung lu. Bisa tethering, nggak bisa tethering. Amin. Coba aja cucu saudara, anak saudara nggak ada signal, pusing dia. Mamanya mah diem aja, anaknya mananya? Jangan-jangan dia cari rumah tetangga. Wow, ada di sebelah rumah saya. Saya sudah cerita sama Gilbert. Di rumah sebelah rumah saya ada anak kecil ADHD, yang kelebihan sebangsa autis tapi ADHD lah makanya. Jadi kalau saya pagi-pagi lagi ngepel, masih 7 tahun, pagi-pagi dia udah masuk ke rumah, buka pintu, dia nyalain AC saya. AC. Tapi memang anak model kayak begini, dia senang yang baling-baling berputar. Sama pancuran air, dia pasti di situ sama lampu yang kelap-kelip. Anak model ADHD. Ya. Dia nyalain, nyalain.
Dia bilang, ini kayak rumah lu aja. Anak 7 tahun kan, kalau saya ketok kan jahat banget saya. Terpaksa, deh jangan dulu ya, om lagi ngepel. Dia nyalain kamar sampai ke atas, istri saya masih tidur, dia buka kayak rumahnya sendiri. Saya ketawa, kan saya punya pintu ram ya. Akhirnya sekarang setiap pagi saya tutup dulu nih. Ini lagi libur kan, kalau anak libur kan dia main tuh. Gak punya teman kan, anak kayak gitu memang gak punya teman. Dia gak bisa berkomunitas dengan anak yang normal, dia sendiri. Jadi enak aja dia, main buka, masuk kayak punya rumahnya, cocok nyalain. Dia habis nyalain, dia kembali lagi, dia lihat putar balik-baliknya outdoornya. Satu saat saya capek juga. Nah, ini kan anak tetangga nih, sensitifnya. Udah gitu muslim kan namanya Atar. Ayo kamu ikut om. Bawalah ke ruko kan di depan rumah. Nah lu hitungin aja AC-nya. Iya, lu hitung 1, 2, 3. Lu sampai capek, saya nongkrong aja nunggu sampai dia capek. Kata security, bagus om, buat dia capek. Lu ya, bapak ibunya tidur, gua yang capek ngurusin anak tetangga. Itulah kehidupan. Kadang-kala kita seperti anak kecil, nggak sadar bahwa saudara tidak mengisi waktu. Lebih banyak saudara bersosialita, nggak salah. Lebih banyak saudara ngerumpi, gibah ya, bahasa sekarang gibah. Itu lebih dahsyat daripada gosip katanya. Amin. Kita kepunyaan Allah. Yuk sama-sama katakan, saya kepunyaan Allah. Angkat dari telunjukmu, taruh di kupingmu, katakan kau dengar. Pokoknya kalau selama saya khotbah di sini, kata kau dengar itu pasti keluar. Amin. Yuk kita lihat di situ yuk. Haleluya, saudara, kayaknya enak sekali nih. Ada paham pragmatis. Paham pragmatis dia katakan bahwa di dalam hidupmu, dalam kondisi apapun, itu pasti akan berubah. Paham pragmatis. Jadi kemanapun, maupun istri sama suami, itu pasti berubah. Pasti. Jadi jangan katakan bahwa yang mengikat kita kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat saya, pernikahan itu punyanya Tuhan. Pernikahan punyanya, haknya Tuhan. Yang 2 orang nikah di sini adalah pengelolanya. Jangan rusakkan pernikahanmu karena egoisme, sehingga antropomorfik keluar dari hidup. Kita harus terus mendukung. Kita lihat ke atas, sehingga pada saat kita ngambek sama istri, lihatnya ke atas saja. Bicaranya kepada Tuhan. Jangan bicara ke dalam hidupmu, karena kita penganut pragmatis. Saya pun bisa berubah, tergantung keadaan. Kita dipengaruhi dengan dunia, tergantung konsisten kita. Kita ada di dalam firman atau tidak. Kita aja yang ada di dalam firman, kadangkala kita melakukan kesalahan. Betul atau betul? Betul. Bagaimana orang di luar antropomorfik. Dan oleh sebab itu kita dikurung dengan firman. Kita dibentengi oleh firman. Kita terus ada dalam tudungan tiang awan dan tiang api, supaya tempat antropomorfikmu tidak berubah, tetap ada Yesus. Amin. Yuk kita baca ayat 1, 2, 3. 1 Yohanes 4. Yuk kita baca 1, 2, 3. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Geneste dalam bahasa aslinya. Geneste, lihat. Kita tidak akan bisa mengerja ruangan ini. Saya ulang, geneste. Kita tidak akan bisa masuk ke ruangan ini kalau saudara tidak bertindak. Saya ulang, geneste. Saudara tidak akan masuk ke sini kalau saudara tidak bertindak. Saya percaya Tuhan, iya. Saya percaya mujizat, iya. Tapi tidak pernah masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Supaya engkau dikurung dengan antropomorfik, engkau harus bertindak untuk masuk
supaya engkau ada dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudara harus bertindak. Suka atau tidak suka, yuk baca Alkitab yuk. Siapa yang masih baca Alkitab, lambaikan tangan. Semangat terus. Itu hatinya Tuhan. Supaya engkau tahu masuk ke dalam kenyamanan Tuhan. Supaya engkau ada di dalam Dia, engkau harus bertindak geneste. Disitulah pada saat engkau ada di dalam Tuhan. Yang bekerja bukan dirimu, yang bekerja bukan kemauanmu, yang bekerja adalah waktunya. Haleluya! Mantap, mantap, haleluya, haleluya. Ada dua hal di dalam kehidupan saudara. Ada dua. Satu, Allah pribadi. Dan yang kedua adalah Allah resmi. Allah resmi dan Allah pribadi. Lihat saya. Saudara bisa katakan di ruang ini dengan angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Allah resmi. Tapi pada saat saudara keluar dari ruangan itu, saudara bergaul dengan orang lain, belum tentu saudara katakan Yesusku baik, karena jaga toleransimu. Betul atau betul? Sepertinya betul. Karena oleh sebab itu, engkau harus menjadikan Allah privat dalam hidupmu. Duduk puji Tuhan, haleluya. Bergerak puji Tuhan, haleluya. Bertindak apapun, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Supaya engkau bisa narik ke dalam dirimu. Engkau masuk ruangan antropomorfik bahwa aku kepunyaan Yesus Kristus. Pada saat engkau mengisi waktumu dengan waktu yang privat segala, ada perkara berdoa, ada ujian berdoa, ada pencobaan berdoa, gembira berdoa, sedih berdoa, masuk rumah sakit berdoa, nggak ada duit berdoa, engkau masuk ruangan antropomorfik. Mantap. Waktu saya kerja tahun 2000, saya dipanggil dari laut, dikembalikan lagi ke kantor. Ada 8 orang dipecat, termasuk manajer saya. Rupanya mereka bersekongkol untuk membeli barang dan harganya berbeda. Saya sebenarnya masuk dalam lingkungan itu. Tapi karena dia lihat saya berbeda, kayaknya nggak masuk kelompok. Saya mah biarin aja. Mereka ada mobil kaya, ada duit, saya diem aja. Saya dipanggil, dikasihlah posisi, tidak ada posisi. Taruh aja meja di pojok situ biar dia kerja. Saya kerja tetap selama 2 tahun. Kasus terbongkar. Dipanggillah satu-satu dengan Vice President. Pecat, 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 pecat. Otniel, tenang saja, asik. Dipanggil, Otniel, kamu ikut ini enggak? Ikut ini enggak? Bawa ambil duit enggak? Terus gimana? Ya cek aja sendiri. Oh iya, kamu ikut, kamu selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya saudara enggak gembira sama saya. Haleluya. Saya langsung keluar dari tempat manajer. Kamu aman. Langsung akselerasi lah. Antropomorfik lesat jadi golden boy. Dipanggillah sama ganti manajer. Karena kamu bagus, sekarang kamu mau hadiah apa? Hadiah. Ini satu-satunya nih. Cuma kan saya nggak boleh egois, Pak. Kalau bisa duitnya nggak usah untuk saya. Yuk kita makan bareng-bareng. Hebat juga loh ya. Pilihnya teman-teman, nggak biarin aja supaya kita sama-sama. Puji nama Tuhan. Karena kita antropomorfik. Kita dikurung. Walaupun engkau lemah, jangan ada saya. Karena saya kepunyaan Tuhan. Amin. Orang-orang kadang-kadang bingung lihat saya. Posisinya bagus, bisa menciptakan uang. Otniel punya mobil apa? Saya keluarin kunci motor. Nggak percaya kunci motor. Ya bawa aja ke sini yuk. Lihat saya punya motor. Nggak percaya, tergantung. Karena saya antropomorfik. Saya ciri-ciri Allah. Oleh sebab itu dunia kadangkala
membawa engkau dengan duit. Enggak. Kemarin saya pelayanan sebelum saya ke sini, makanya saya agak terlambat. Sudah 3 kali saya dipanggil di pelayanan di situ. Pertama, bro, puji Tuhan, haleluya ya. Ya, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung ya Tuhan Yesus baik. Kedua juga dipanggil, bro, puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih. Ketiga dipanggil kan. Ini undangan nggak? Iya, ini undangan. Bener ya undangannya? Iya, supaya dia ngerti kalau undangan lu ada tanggung jawab nih. Lo harus pasti tuh. Iya harus pasti. Undangan berarti ada tanggung jawab. Jangan lu cuma selesai khotbah tetap lagi puji Tuhan, haleluya. Tapi apakah saya sedih? Enggak, tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Kadang-kadang dalam pelayanan kita harus kembal muka juga. Ini Bu Wokas habis ujian. Mahasiswa kadang-kadang banyak bohongin dosen. Banyak bohongin dosen. Pak dosen, nanti dia Pak dosen ke gereja saya, ongkos tiket saya pulang pergi. Kan kita bangga, kita catat ya Bu ya, catat. Saya WA catat. Nih Bu, schedule saya yang kosong, boro-boro. Udah lulus lupa sama dosennya. Waktu kuliah baik-baik dikasih martabak, kita kadang-kadang aja dikasih alpukat, ternyata buat sokokan juga. Bukas gimana? Ada sukacita dalam Tuhan. Walaupun saya dibohong-bohongin, ya tetap aja bersukacita. Amin. Yuk bertindak yuk untuk masuk dalam lingkungan Tuhan. Bahwa kita adalah ciri-ciri apa? Pada saat engkau tahu kepunyaan Allah, tindakanmu adalah waktu itu. Ada 3 waktu di dalam Alkitab. Pertama, kareos, kronos, dan aion. Kronos waktu saudara, kareos waktu Tuhan, dan aion adalah sepanjang masa. Pada saat kronos bisa diisi dengan waktu Tuhan, disitulah masuk waktunya aion, momentum Tuhan. Engkau bisa lulus. Ini Gilbert anak pinter ya. Ini Gilbert anak profesor nih, dari kelas 1 sampai sekarang juara mulu. Siapa yang punya putri, jodohin aja Bu. Masa depannya cerah. BPK loh, BPK Bu, saya nggak ada lawan. Saya tanya dari SD saya beasiswa, pinter loh. Juara kemarin di STAB, juara juga. Kemarin ujian juara juga, hebat Bu. Puji Tuhan, haleluya. Saking senangnya dia belajar, cuma satu dia belum punya teman. Cewek. Tadi malam saya tanya, Gilbert, kamu malam ini ada yang WA nggak? WA apa? Kasih tahu, udah makan belum? Belum, berarti belum punya cewek. Kalau profesor kan langsung sama ceweknya. Dia tahu kita gak ngerti. Pakai bahasa Cina. Kita diam aja lah. Udahlah, biarin waktunya dia lah. Yang situ bengong. Yang kemudian makin siapa yang punya putri, hubungin Gilbert lah. Lagi cari jodoh. Ya kalau dibilang-bilang sih masa depan cerah. Amin. Tampang-tampangnya kayaknya mau cari wewe aja sih. Haleluya. Kok nyusul ke sana ya? Ya, haleluya. Kita kembali yuk. Ya. Ada seorang ateis, dia katakan supaya engkau Friedrich Nietzsche tahun 1900. Dia katakan supaya manusia itu mengenal jati diri. Saya ulang, Friedrich Nietzsche seorang ateis tahun 1900. Dia katakan supaya manusia tahu tentang jati diri, lepaskan Tuhan dan lepaskan agama. Dia ateis supaya kemanusiaan yang lebih tinggi. Tapi saya dan saudara yang punya Tuhan, terus masuklah dalam ruangan antropomorfik bahwa saya adalah kepunyaan Allah. Amin. Dan oleh sebab itu, kalau kita kepunyaan Allah, jaga mulutmu, jaga telingamu, jaga matamu, jaga pikiranmu, dan jaga hati. Mulut
kita bicara asalnya dari mana? Pikiran dan hati. Mulut pelaksana, mata pelaksana, telinga pelaksana. Tapi dua hal yang besar, pintu dalam hidup, pikiran dan hati. Kalau pikiranmu Yesus, kalau hatimu Yesus, yang keluar pun pasti Yesus. Yang didengar pun pasti Yesus. Yang di dalam hatimu adalah pasti Yesus. Yuk, banyak-banyaklah baca kita. Renungkanlah firman. Di dalam waktu senggang, isilah waktu Tuhan dengan efektif. Supaya hidup kita kalau diberi waktu, lihat. Ini waktu kita, ini waktu manusia. Kalau bisa deviasinya, iya. Nongsong, terus jauh, tetapi ditarik lagi dengan Tuhan. Supaya engkau masuk ruangan antropomorfik. Saya manusia yang mempunyai ciri-ciri Allah, serupa dengan gambar Tuhan. Statusku adalah anak-anak Allah. Teruslah kuasai ruanganmu antropomorfikmu. Terus. Jangan ada waktu celah. Jangan ada waktu celah. Masukkanlah waktu kareos dalam hidupmu. Susah, senang, duka, apapun di dalam waktunya Tuhan, karena aku kepunyaan Dia. Mantap. Yuk, yang kedua yuk. Kelinci yang kedua. Yuk kita baca yuk. Bolehkah baca dari 3 sampai 7 yuk, bareng-bareng yuk. Efesus pasal 3 ayat 5 ayat 3 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama, ada di depan yuk. Yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Terus sampai 7. Karena ingatlah ini baik-baik. Janganlah yang ketujuh, sebab itu ya, tipikalnya sama lagi. Apa yang dibuat oleh pelayanan Musa itu terjadi juga di dalam pelayanan Rasul Paulus. Berbeda masa, berbeda tempat, tetapi kejadiannya, substansinya tidak jauh. Sama saja. Jemaat yang terus merengek, punya mental. Yuk sama-sama yuk, nomor 2 yuk, 1, 2, 3. Kalau kita ingin menggunakan waktu efektif buat Tuhan, hilangkanlah mental padang gurun. Mulai dari ayat 3 sampai ayat ke-7, itu sama aja yang dilakukan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Percabulan, pencemaran, bohong, semuanya ada di situ. Tempat dan waktunya berbeda, tapi pada saat pindah ke Efesus sama saja. Pertanyaannya, kalau ditarik sekarang pasti sama nggak? Pasti sama. Tipikal iblis itu sampai kapanpun sama. Dia tidak punya rencana yang baru. Tapi Tuhan kita yang besar ingin engkau menghilangkan mental padang pasir. Mental padang pasirmu apa? Minta-minta. Mental padang pasirmu apa? Males. Mental padang pasirmu apa? Merengek. Mental padang pasirmu apa? Maunya nyaman terus. Saya juga mau yang nyaman, yang enak, yang lezat. Semuanya juga mau. Tapi tipikalnya dari bangsa Israel ke bawah terus sampai ke jemaat di Efesus. Jemaat Efesus terus menyembah kepada jemaat Israel, menyembah kepada lembu. Di jemaat Efesus menyembah kepada Artemis, dewa. Sama aja. Saudara, janganlah kita ke gereja punya inisiatif untuk diberkati. Kita sudah diberkati. Katakan amin. Amin. Apa bedanya? Mendingan kita panggil aja.
cabut tuh Gunung Kawi, taruh di sini supaya saudara kaya. Kan sama aja. Yang satu menyembah lembu, emas, yang satu menyembah Dewi Armi, sama. Tipikal. Kalau kita bawa sekarang sama aja dengan saudara. Mau kaya, mau punya mobil, mau diberkati suami, sama. Apa bedanya? Saya nggak mau. Saya mau beda jalan saya. Saya tidak mau tujuan di situ. Saya mau beda. Supaya kita menggunakan waktu yang efektif. Kurangilah mental padang gurun. Jangan terus minta-minta untuk diberkati. Saudara sudah diberkati. Pada saat saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan, waktunya Tuhan, berkatnya makin melimpah. Amin. Amin. Wow, keren banget. Pada saat engkau merengek, pada saat engkau ada pembohong, bohong, cemar semua, sebenarnya saudara waktu dalam penciptaan nilai saudara di sini. Ternyata pada saat engkau marah, dendam, iri hati, turun nilainya. Turun nilainya. Saya yakin dan percaya saudara punya luka batin. Saya nggak bisa tanya satu-satu, tapi saya yakin dan percaya yang datang ke tempat ini mempunyai luka batin. Seperti mental pada guru. Kau terkungkung dengan sakit hati. Kau terkungkung dengan dendam yang tidak pernah selesai. Bagaimana mau besar? Bagaimana menerima mujizat? Engkau terkungkung dengan mental padang gurun. Kita nggak sadar bahwa kita mengalami luka batin, luka perjalanan yang panjang, luka perjalanan yang trauma, luka batin dalam hidupmu. Kapan mau selesai? Kapan doamu mau dijawab? Engkau sendiri tidak mau bertindak untuk masuk antropomorfik. Dendam terus, doa, nangis terus, nggak pernah selesai. Yang selesaikan dirimu adalah dirimu sendiri untuk engkau keluar dari area antropomorfikmu, masuk ke area antropomorfikmu. Yang bisa menyelesaikan persoalan dirimu adalah dirimu sendiri. Dengan Roh Kudus diberi kemampuan yang besar. Emang saudara keluar dari sini persoalan selesai? Enggak. Selama hatimu pahit dengan luka batin, selama luka batinmu tidak pernah tersembuhkan, disitulah engkau tidak pernah bergerak. Wow. Amin. Amin. Angkat tanganmu, taruh di jidat. Tuhan kasih pengertian. 1, 2, 3. Yuk, saya datang ke tempat ini. Saya mau ingin hikmat Tuhan, marifat Tuhan hanya bisa menarik dirimu masuk ke dalam perhentian. Dunia, lihat saya, dunia dan saudara berbeda. Dunia kalau bisa akselerasinya terus maju ke depan, itu dunia. Terus ke depan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, tarik diri, masuk ke dalam perhentian, masuk ke dalam penciptaan. Tuhan sudah ciptakan semua. Tuhan tarik masuk ke dalam perhentiannya, memberkati suamimu, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati berkatmu, masuk dalam perhentian. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Suamimu temperamen, saudara dendam, saudara tidak diberi maaf, ambil foto suami, fotokan dan doakan tumpang tangan buat suami. Anakmu tidak dengar saudara, ambil foto anakmu, tumpangkan tangan, berdoa. Kita lagi sedang migrasi, mengambil hikmat Tuhan. Kelihatannya kecil, tapi pada saat engkau berdoa bagi orang-orang yang menyakitkan, ada luka batin. Saya tidak mau, saya tidak mau maju. Saya mau maju. Saya mau hikmat Tuhan. Jangan teralap dengan luka batin. Mental padang gurun harus dihilangkan supaya engkau menggunakan waktu Tuhan dengan efektif.
Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji. Saya pun gak bagus-bagus kok berkeluarga. Ada, tenang aja. Tenang aja. Dia udah tahu saya kalau udah diem, istri saya udah mau diem aja. Saya jaga masuk dalam antropomorfik. Kita dalam keluarga pun masuk dalam area antropomorfik. Dilihat keaslian diri. Bulan lalu saya bicara mengenai topeng, pian lihat. Jangan seperti topeng-topeng saudara. Katakan amin. Saya original, anak jatuh lahir. Mantap. Yuk kita baca ayatnya 1, 2, 3. Yuk 1 Korintus yuk. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Katakan amin. Ada 3 manifestasi roh di dalam kehidupan saudara dan saya. 3 manifestasi roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah sihir di media. Yang kedua adalah sihir di dalam rumah. Yang ketiga, sihir di dalam gereja. Saya akan terangkan 3 manifestasi roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah sihir di media sosial. Saya udah bilang tadi, mamon nomor 1. Sekarang muncul mamon yang kedua. Apa tadi? Saya bilang sama istri saya, kamu terlalu banyak nonton Shopee. Kalau saya mau tidur, saya tidur aja, tinggalin dia. HP saya taruh di bawah, saya tidur di atas. Kamu masih mau sehat-sehat lagi? Mau. Masih mau seger-seger nggak? Mau. Kalau gitu kurangin dong main HP, mendingan lu tidur. Dia udah dengar-dengeran sekarang. Pelan-pelan juga dengar-dengeran. Amin. Amin Bro Yoke. Mantap kacamata hitamnya. Setiap bulan Bro Yoke datang ke sini dengan tipikal yang berbeda, hebat. Haleluya. Jemaat yang setia ini. Pelayanan saya sama dia banyakan dia. Di Senin dia main pagi di sini, sore di sini. Selasa main pagi di sini, sore di sini. Rabu di sini, kayaknya sibukan dia dari adiknya gitu adiknya. Haleluya. Berkatnya Bro Yoke tak terhingga. Haleluya. Amin. Amin. Luka apa? Sihir media. Nah, yang paling berat adalah sihir di rumah tangga. Ada seorang ibu curhat, oh saya udah gini. Bu, tetap sabar. Apapun suamimu lakukan, tetap sabar. Karena di balik kesabaran itu, engkau ada kekuatan yang baru. Lihat ya, pada saat kita sabar, kita tenang. Sebenarnya, menurut Alkitab, lihat, pada saat kita sabar, kita tenang. Kita sedang menarik kekuatan supranatural Allah di dalam diri. Artinya saya hebat. Amin. Artinya saudara hebat. Ada guncangan tetap tenang. Ada perkara ujian tetap sabar. Ada apapun tetap berdoa. Engkau sedang menarik hikmat supranatural di dalam dirimu. Karena aku antropomorfik. Aku adalah kepunyaan Allah. Aku tidak akan ditinggalkan. Aku dipenuhi dengan kapasitas roh supaya aku mampu karena aku menggunakan waktu yang besar efektif bersama Tuhan. Ih, mantap. Dan oleh sebab itu jangan banyak merengek. Mental padang pasir, mental padang gurun. Teruslah berdoa karena engkau sedang menarik kuasa supranatural dalam hidup. Saya suka cita. Haleluya. Sihir di dalam rumah. Jahat. Kelihatannya suami istri enak.
Tapi sebenarnya di dalam rumah berantem terus. Sakit hati, curiga. Kelihatannya bagus nih, gereja tiap minggu. Tapi berdua ya, suami istri anak-anak. Berantem tidak pernah ada sukacita. Yuk, kalau ada yang punya permasalahan luka batin, ambil sekolah, school of healing. School of healing, cari di internet, ikut, rendahkanlah diri. Supaya engkau bisa memaafkan suamimu, supaya engkau bisa memaafkan istri. Engkau gandeng lagi, supaya engkau satu di dalam Tuhan. Seberapapun saudara datang sini merengek-rengek, tapi tidak pernah mau bertindak, sama juga bohong. Pada saat engkau bertindak, aku ubahkan Tuhan. Ambil kursus School of Healing, supaya engkau mengerti dengan luka batin, bahwa luka batin ini tidak bisa tersembuhkan. Yang bisa menyembuhkan saudara dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa menyembuhkan. Selama engkau duduk diam di sini dengan dendam, dengan sakit hati, engkau duduk diam di sini, tidak pernah mau masuk. Tetapi pada saat engkau bertindak, ubahkan aku Tuhan. Aku merubah mental padang gurunku. Yang keras jadi lembut, yang tadinya benci jadi cinta. Karena kenapa? Karena Yesus Kristus. Amin. Lambaikan dua tangan, katakan puji. Setelah saya ngomong luka batin, luka saudara mesem semua. Berarti ketahuan lu pada ada luka batin. Yuk lepaskan pengampunan yuk. Lepaskan pengampunan yuk. Yuk sama-sama katakan lepaskan pengampunan. 1, 2, 3. Saudara yang punya hak, mau pendeta besar pun di sini berkata nol besar. Tanpa saudara pernah bertindak. Saya pun tidak akan ada di sini kalau saya tidak belajar masuk STT. Saya pun tidak ada di tempat itu kalau saya masuk ke dalam kerjaan terus. Land of familiarization. Land of familiarization. Tempat nyamanmu yang engkau lebih tahu daripada Alkitab. Tempat nyamanmu adalah HP. Tempat nyamanmu adalah tidur. Tempat nyamanmu makan. Land of familiarization. Tapi bagaimana engkau masuk dalam kotak ini, yaitu antropomorfik, tergantung saudara. Amin. Yuk, ubah yuk, bertindak yuk. Bertindak. Suamimu menyakitkanmu, tetap sayangkan dia, karena engkau mempunyai kewajiban menjaga haknya Tuhan. Jangan dirusak haknya Tuhan. Hak pernikahan punyanya Tuhan. Aku yang kelola. Aku harus kalahkan dengan kapasitas roh yang besar. Hilangkanlah mental padang pasir. Yang ketiga, ini agak panjang, yuk. Dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 17. Yuk kita baca yuk. Sama-sama yuk, supaya saudara mengerti konteksnya. 8 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan turut mengambil bagian dalam, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan satu saja pun dibuat oleh mereka tempat-tempat tersembunyi telah mengalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang-orang mati, dan Kristus yang percaya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lupa, tetapi seperti orang ahli, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Wow, yang ketiga, yuk. Yang ketiga, menggeser menjadi manusia terang. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Menggeser menjadi manusia terang. Tadi proses penciptaan sudah masuk ke dalam migrasi bangsa Israel ke Mesir, masuk ke tanah Kanan sudah. Sekarang
masuklah ke pelajaran perjanjian baru, yaitu pertobatan. Saudaraku, Rasul Paulus terkenal dengan pembelajaran mengenai manusia roh dan manusia daging. Belum sampai sini, Ci, boleh klik dulu, hilangkan. Saudaraku, kita lihat di sini, kita mempunyai sekarang lagi rame aura farming. Yang pencipta lagu rapnya mau datang ke Riau lihat anak kecil itu. Kita punya gejala bovarisme. Dia sama-sama katakan gejala bovarisme. 1, 2, 3. Secara tidak sengaja, saudara melihat tetangga saudara jamnya bagus, saudara beli jam. Komunitas ibu-ibu HP-nya sudah kadaluarsa yang lewat, ada HP yang baru, beli ya yang folded. Supaya kelihatan, hai guys. Maksudnya bukan ngomong dia tak kasih lihat. Amin. Kita punya gejala seperti bovarisme. Senangnya apa yang orang lain keren-keren, gue ikutin lah. Supaya kelihatan juga saya keren, padahal hidupnya susah. Ada yang kayak gitu? Ada. Kita punya gejala bovarisme. Bagaimana kita menjadi terang, tapi engkau tetap terseret dengan keadaan dunia ini. Menjadi orang Kristen adalah pemisahan jalan. Saya tidak ingin lagi ikut menjadi gejala bovarisme. Nggak mau. Bro, kalau mau hebat khotbahnya ngobrol aja sama ChatGPT, ChatGPT. Nggak mau, gue belajar. Tetap belajar 2 minggu, persiapkan ayat. Saya udah tahu pasti saya dipanggil, saya belajar aja. Gejala bovarisme mempengaruhi saudara. Terus dengan kostum, dengan baju yang bagus, maunya saya juga mau. Tapi bukan itu menjadi terangnya Kristus. Saudara harus menggeser dari kehidupan paradigma lama, menggeser masuk ke dalam terangnya Kristus. Supaya waktumu itu waktunya keren, waktunya Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Wow. Saudaraku, lihat ayat 11. Saya bacakan bagi saudara. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuat apa-apa, nol besar. Iblis sedang akan masuk bekerja postmodern. Saya ulang, postmodern. Kalau bisa, anak-anak sudah nggak mau pergi ke gereja. Kalau bisa, anak-anak menjauh daripada orang tua. Kalau bisa, apalagi sudah mandiri, nilainya makin gagah, orang tua dianggap nggak berarti. Postmodern. Kalau bisa, semua bertanya kepada ChatGPT. Saudara mau gampang mau nyari tentang ChatGPT, tentang bunuh diri, pencet aja. ChatGPT, gimana saya mau bunuh diri? Lari ke gedung yang tinggi, terjun aja. ChatGPT, saya mau rampok bank, dikasih tahu cari banknya gini-gini. Apa yang nggak ada di ChatGPT? Tanya aja sekarang. Semuanya ada. Mau yang benar mau nggak? Tapi kita dipengaruhi dengan gejala bovarisme. Seolah-olah saya kalau nggak ikut ke situ ketinggalan zaman. Nggak apa-apa, saya nggak ketinggalan zaman, nggak apa-apa. Saya nggak main Instagram, nggak main Facebook, nggak main segala. Saya cuma WA aja, nggak apa-apa. Bodoh amat. Yang penting gue mau dekat dengan Tuhan. Jangan gejala bovarisme ini menggeser hidupmu di dalam kegelapan, terus dunia, terus kapan engkau menggeser masuk ke dalam terangnya Kristus? Yuk lihat ayat berikut. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya ulangi. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup? Ya sama-sama katakan 1, 2, 3. Bagaimana kamu hidup? Dalam bahasa aslinya disebut
peripataite, peripataite, peripataite. Lihat saya. Bagaimana kamu hidup? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bolak-balik orang bingung. Itu peripataite. Bolak-balik, 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 nggak jelas. Peripataite. Kita nggak mau seperti itu. Saya tidak mau dibodohi oleh dunia ini dengan kegelapan dunia ini. Kelihatannya menarik, enggak? Yang menarik adalah dalam firman. Katakan amin. Amin. Saya tidak mau peripataite, bolak-balik, bolak-balik, bingung, nggak ada pengharapan, nggak ada pengharapan, nggak ada pengharapan. Berdoa, 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 berdoa bertahun, tapi masalah tidak pernah selesai. Peripataite. Dia ingin masuk kepada antropomorfik itu. Jangan kok bolak-balik. Di sinilah tempatmu. Saudara punya tempat spesial di rumahmu. Saya yakin dan percaya punya tempat spesial. Tempat spesial di rumah saya adalah meja makan saya. Di situ saja habis makan, di situ saja. Ambil Alkitab, ambil buku. Saya suka foto buku, saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan supaya baca buku. Perbendaharaan kata hanya bisa gede pada saat engkau baca buku. Tidak ada yang lain. Alkitab nomor 1. Tapi untuk mendukung khotbahmu, baca. Peripataite. Itu terjadi dalam kehidupan saudara. Bingung. Masalah, terus di situ pusing terus. Kapan engkau gembira? Kapan engkau menang? Karena engkau tidak menggunakan waktu efektif buat Tuhan. Yuk, jemaat yang ada, yuk berubah yuk. Katakan amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Ujian dan pencobaan tidak akan pernah selesai kalau saudara tidak masuk kepada ruangnya antropomorfik. Saya manusia, ciri-cirinya Allah. Dan oleh sebab itu, masuklah. Yuk, ayat terakhir. Yuk kita baca. Belum ada statement dulu, Ci. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3, kebahagiaan. 1, 2, 3. Kebahagiaan bukan tentang mengendalikan dunia luar, melainkan dunia batin kita. Outward performance, inward performance. Outward performance, inward performance. Dunia luar dan batin, inward performance. Supaya ketenangan jiwa ada. Supaya kau tenang dalam Tuhan. Teruslah ada dalam waktu Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara punya waktu Tuhan berdoa. Saudara punya waktu Tuhan puasa. Dan saudara punya waktu Tuhan untuk baca Alkitab. Amin. Yuk, kebahagiaan bukan tentang mengendalikan dunia loh. Gak perlu. Aku ingin merubah hidupku masuk dalam terangnya Kristus. Supaya aku bisa menggunakan waktu Tuhan dengan efektif. Amin. 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 Yuk klik ayat yang terakhir yuk. Yuk sama-sama kita bacain 1, 2, 3. Lihat saya garis bawahi terangnya bercahaya. Saya sudah pernah bawa di dalam renungan bahasa ilmiah dari bercahaya adalah albedo. Yuk sama-sama katakan albedo. Lihat ya, albedo itu sinar matahari akan mantul ke bumi. Diserap oleh tumbuh-tumbuhan, diserap oleh tanah, dia akan kembali lagi cahayanya dengan besaran yang berbeda. Taruhlah besaran 10, yang diserap bisa 5, yang kembali adalah 2. Itu albedo. Albedo itu sama dengan saudara dan saya. Pada saat engkau serap terangnya Tuhan, pada saat engkau ada di dalam firman, terus ada di dalam firman, cahaya terus akan terserap di dalam hatimu. Dan engkau bisa menyerap sehingga engkau serupa
dengan gambar Tuhan. Dia ingin engkau kapasitasnya penuh dengan cahaya albedo, yaitu ada Yesus dalam hidupmu. Sehingga orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, mukanya berbeda. Karena kenapa? Ada cahaya Kristus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta. I have decided, kita bangkit, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Terima kasih atas firman. Ajar kami untuk menggunakan waktu efektif, waktu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya terang Kristus tampak dan hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami peraskan doa kami. Haleluya. Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Pastor Otnel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih kuat, Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ya, oke. Ya. Ngomong ya. Oh, ya, oke. Siapa yang ngomong tadi itu? Oh, Mr. Chong. Mr. Chong boleh maju ke depan. Kita dangdut dulu. Mr. Chong ajak siapa saja ya. Haleluya. Pasti ajak Gilbert ya. Yes. Ya. Haleluya. Dangdut. Allah itu baik. Yes. Ya. Yeay, Gilbert katanya. Ya. Ini dosennya panggil. Goyang dangdut. Wajah siapa lagi Gilbert? Mr. Chong ajak siapa? Paling katanya. Ya, paling. Terus paling ajak siapa? Ya, saling ajak mengajak. Apa? Allah itu baik sepanjang hidup. Goyang aja
dulu, dan selamanya. Ya ikut ajaib kuasa dalam namanya Yesus. Ya oke, putar, boleh putar. Alay mulai. Allah itu baik sebaik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padamu, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan lamanya. Hanya kuasa dalam namanya Yesus Tuhan. Kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya Yesus Tuhan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Firman Tuhan, ada satu sobatku, ada satu sobatku, di waktu Dia selalu. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Namanya Yesus, namanya
Ingat, besar ya. Ya duduk deh, kasihan. Istirahat dulu setengah jam. Ya boleh. Istirahat 5 menit ya. Ada yang mau ke toilet, jangan turun ke bawah, toilet di atas ini. 5 menit aja. Terus kita akan masih ada 1 session loh. Ya kan? Ya, 5 menit aja. Oke. Saya hitung sampai 2.800 ya. Oke, kalau mau toilet boleh. Mau going.